Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Limur Rahman dan teman saya Halifatun Nisa dan juga Ferdi Agus Buliarto. Kami di sini dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang income atau yang disebut dengan laba. Baik, untuk slide yang selanjutnya di sini ada laba akuntansi. Laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih pendapatan dan biaya yang diukur dan disajikan atas dasar prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Dan seterusnya di sini juga ada tataran teori laba. Berbeda dengan elemen lain, laba dibahas dalam beberapa tataran semiotika karena laba akrual dipandang bermanfaat untuk memprediksi aliran kas yang akan datang atau masa yang akan datang. Dalam tataran pembahasan di sini ada 3. Yang pertama ada tataran semantik, yang kedua di sini ada juga sintaktik, dan yang terakhir ada pragmatik. Konsep laba dalam tataran semantik. Dalam konsep ini membahas bagaimana laba dimaknai atau diharapkan berfungsi, serta apa makna yang seharusnya melekat pada laba. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu pengukur kinerja, yang kedua konfirmasi harapan investor, dan yang ketiga ada estimator laba ekonomik. Dalam pengukur kinerja, yaitu kinerja perusahaan merupakan manifestasi dari kinerja manajemen, sehingga laba dapat pula diinterpretasi sebagai pengukur keaktifan dan keefisienan manajemen dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dan yang kedua yaitu konfirmasi harapan investor, yaitu perekayasaan laporan juga berusaha menyediakan informasi untuk meyakinkan bahwa harapan-harapan investor atau pemakai lainnya di masa lalu tentang kinerja perusahaan memang terrealisasi. Dengan demikian, laba dapat diinterpretasi sebagai sarana untuk menginformasi harapan-harapan tersebut. Dan untuk yang terakhir yaitu estimator laba ekonomik, yaitu perekayasaan akuntansi mengharapkan bahwa laba akuntansi akan mendekati laba ekonomik atau paling tidak merupakan estimator yang baik untuk laba ekonomik. Artinya di sini perubahan laba akuntansi diharapkan merefleksi pula perubahan ekonomi perusahaan. Dengan demikian, laba akuntansi masih tetap bermanfaat bagi investor, hanya mungkin lebih berkepentingan dengan laba ekonomi. Yang selanjutnya yaitu makna laba. Laba merupakan jumlah residual yang tertinggal setelah semua beban dikurangkan pada penghasilan. Akan tetapi, jika beban melebihi penghasilan, makna jumlah residualnya merupakan kerugian bersih. Jadi, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa secara konseptual laba memiliki 3 karakteristik, yaitu yang pertama kenaikan kemakmuran atau kapital, yang kedua yaitu perubahan dalam suatu periode sehingga harus diidentifikasi, dan yang terakhir yaitu perubahan dapat dinikmati, didistribusi atau ditarik oleh entitas yang menguasai kemakmuran asalkan kemakmuran awal dipertahankan. Selanjutnya adalah laba dan kapital. Laba bermakna aliran atau flow.
Artinya, laba adalah aliran potensi jasa yang dapat dinikmati dalam kurun waktu tertentu, dengan tetap mempertahankan tingkat potensi jasa mula-mula. Sedangkan kapital bermakna sediaan atau simpanan. Dalam konteks tertentu, keduanya berkaitan, yang dianalogikan dengan tangki air. Artinya, semakin banyak laba yang ditampung atau disimpan dalam suatu kapital, berpengaruh juga kepada tingkat kemakmuran yang akan dinikmati oleh entitas. Istilah kapital diserap menjadi kapital untuk membedakannya dengan model yang telah digunakan sebagai padan kata equity. Kapital lebih generik daripada modal. Modal adalah kapital dari sudut pandang pemegang saham atau shareholder. Definisi umum formal dan semantik. Tambahan kemampuan ekonomik yang ditandai dengan kenaikan kapital dalam suatu periode yang berasal dari kegiatan produktif dalam arti luas yang dapat dikonsumsi atau ditarik oleh entitas penguasa atau pemilik kapital tanpa mengurangi kemampuan ekonomik kapital mula-mula atau awal periode. Konsep pemertahanan kapital. Konsep ini penting dalam pemaknaan laba secara semantik karena dilandasi oleh gagasan bahwa entitas berhak mendapatkan kembalian atau imbalan atau return yang dinikmati ia setelah kapital dipertahankan keutuhannya atau pulih seperti sedia kala. Adapun karakteristiknya ialah satu, kembalian atas investasi, pengembalian investasi. Yang kedua, memisahkan dan membedakan transaksi operasi atau produktif dalam arti luas dengan transaksi pendanaan dari pemilik. Yang ketiga, membatasi distribusi ke pemilik dalam rangka mempertahankan kapital mula-mula. Yang keempat, menuntut jumlah rupiah untuk penyesuaian kapital dalam rangka mempertahankan kapital. Yang kelima, penerapan pendekatan aset atau kewajiban dalam penilaian. Laba dalam sintaktik membahas bagaimana laba diukur, diakui, dan disajikan. Dalam hal ini terdapat beberapa kriteria atau pendekatan, yaitu pendekatan transaksi. Dalam pendekatan ini, laba diakui dan diukur pada saat terjadinya transaksi dan kemudian terakumulasi sampai akhir periode. Pendekatan ini memiliki keunggulan, misalnya jumlah rupiah, aset, dan kewajiban secara otomatis tersedia pada akhir periode, serta perubahan aset dan kewajiban merupakan perubahan nilai yang diakui secara objektif. Yang kedua, pendekatan kegiatan. Pendekatan ini, laba dianggap timbul bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan atau kejadian, bukan sebagai hasil suatu transaksi pada saat tertentu. Pendekatan ini mempunyai keunggulan dalam membantu manajemen melakukan analisis internal. Selanjutnya, pendekatan pemertahanan kapital. Kedua pendekatan yang dibahas di atas sebenarnya mengikuti pendekatan biaya dalam pengukuran dan penilaian elemen neraca atau aset dan kewajiban. Nilai aset dan kewajiban merupakan konsekuensi dari pengukuran pendapatan dan biaya atas dasar perbandingan. Selanjutnya, pengukuran dan penilaian kapital. Dengan konsep pemertahanan kapital, laba merupakan selisih pengukuran kapital pada dua titik waktu yang berbeda. Adapun pengukuran mempertimbangkannya. Yang pertama, dilihat dari jenis kapital, ada dua, finansial dan fisis. Kapital finansial adalah klaim dipandang dari jumlah rupiah dan nilai yang melekat padanya tanpa memperhatikan wujud fisis klaim tersebut. Tapi jika kapital tersebut berwujud fisis, itu merupakan instrumen atau aset finansial. Yang kedua, kapital fisis. Kapital fisis adalah sumber ekonomik yang dikuasai oleh entitas, yang dipandang sebagai kapasitas produksi fisis, yaitu kemampuan menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua,
dilihat dari skala pengukuran ada dua juga, yaitu nominal dan daya beli. Skala nominal atau skala rupiah nominal adalah satuan rupiah sebagaimana telah terjadi tanpa memperhatikan perubahan daya beli dengan berjalannya waktu akibat perubahan kondisi ekonomi. Yang kedua, skala daya beli. Skala daya beli atau lebih tepatnya skala rupiah daya beli atau skala daya beli konstan merupakan skala untuk mengatasi kelemahan skala rupiah nominal. Dengan skala ini, rupiah nominal dinyatakan kembali dalam bentuk rupiah daya beli atas dasar indeks harga tertentu. Yang ketiga, jika dilihat atribut pengukuran, ada dua, yaitu cost historis, merupakan jumlah rupiah sepakatan atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam sistem pengukuran cost historis dipilih biasanya karena cost tersebut objektif dan dapat diuji kebenarannya. Yang kedua, cost sekarang. Cost sekarang atau cost pengganti atau cost masukan sekarang menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran atau kesepakatan yang diperlukan sekarang oleh unit usaha untuk memperoleh aset yang sama jenis dan kondisinya atau penggantinya yang setara. Pengukuran laba dengan konsep pertahanan kapital. 1. Kapitalisasi aliran kas harapan. 2. Penilaian pasar. 3. Setara kas sekarang. 4. Harga masukan historis. 5. Harga masukan sekarang. 6. Pertahanan daya beli. Konsep laba dalam tataran pragmatik membahas bagaimana laba diinterpretasi dan digunakan dalam praktik dan apakah bermanfaat. 1. Prediktor aliran kas ke investor. 2. Laba dan harga saham. 3. Perkontraan efisien. 4. Pengendalian manajemen. 5. Teori pasar efisien. 6. Bentuk efisien pasar. 7. Laba sebagai signal. 8. Pengujian kandungan informasi laba. Laba dan teori entitas membahas berbagai konsep entitas selain kesatuan usaha dan implikasinya terhadap pengertian dan penyajian laba. 1. Usaha bersama. 2. Usaha atau bisnis. 3. Investor. 4. Pemilik. 5. Pemilik residual. 6. Pengendalian. 7. Dana. Sekian dari saya, terima kasih.